putra putri Indonesia, sopan santun berakhlak mulia, Pancasila ada dalam dada, anjing-anjing jos Indonesia. Dari kubur duduk, dilihat sama Sidina Ali ini ngalami kasus, sama ndak usah tanya, ndak wali kok tanya, ya sudah pokoknya percaya aja. Akhirnya malaikat mungkar nakir datang. Itu di situ digambarkan matanya itu kalkidril mughalla, kayak apa itu panci yang dibakar. Wah, so seru. Sumpah Sayyidina Ali. Baru ini kamu akan takut gitu. Tapi ternyata enggak. Umar bangkit disewentak orang tua itu. Kamu tahu menghadapi siapa? Yang sopan. Oh, ada sontak. Kewaget malaikatnya itu karena enggak pernah ngalami disentak. Mungkin itu pertama. Kewaget. Memangnya kamu siapa? Saya ini teman kekasih Tuhanmu. Saya yang diandalkan temannya sebenarnya bukan dia. Ana sohibu habibillah. Saya ini temannya kekasihnya Allah. Jadi dia ayatalaha itu kanis batisnain ilal wahid. Yaitu semuanya far'un minal asli. Aslinya adalah wahid. Sehingga di kitab, saya pernah ngaji Mbah Mun, namanya kitab Al-Husunul Hamidiyah. Itu dikarang oleh ulama-ulama sekarang, itu diajarkan di MGS. Ini mbah-mbahnya Gus Akil, pendirinya Madrasah MGS. Itu ada gambarnya di situ. Di situ ada gambar piramida, ada gambar hewan, ada gambar pohon. Kata yang ngarang, gambar sedetail ini, sejelimet ini, dimulai dari nuktah wahidah. Tetap dimulai dari satu titik. Dan ini disebut nuktatil wujud. Jadi orang kudus sebanyak ini tetap dimulai dari satu orang, yaitu Adam. Adam dimulai dari ketiadaan. Lalu siapa al-mujid? Pewujudnya siapa? Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ulama-ulama termasuk Syekh Nawawi itu paling suka ngendikan semua makna Quran dikumpulkan di Fatihah, Fatihah dikumpulkan di Bismillah, Bismillah dikumpulkan di ba, karena di ba itu ada titik nukdotil wujud, yaitu disingkat bi kana makana wa bi yakunu ma yakun. Karena saya, kata Allah, semuanya akan ada. Dan karena saya yang enggak ada, semuanya suatu saat ada. Disebut nuktatil wujud. Nah, kita meyakini kalau Allah satu itu seyakin-yakinnya. Karena enggak mungkin angka enggak dimulai dari angka satu. Begitu juga, gambar seapapun jilumete. Misalnya sampean gambar zaman saya kecil, gambar paling favorit itu apa? Kambing bertarung. Itu gambarnya kan susah. Daripada gambar kambing bertarung susah terus dibikin kotak saja, tembok. Kalau tanya gurunya, gambarnya mana? Di belakang tembok, Bu. Ini itu dulu saya diwarai anak-anak nakal. Jadi semua satu gambar itu disuruh gambar harimau, yang satu disuruh gambar kambing bentrok, yang satu disuruh gambar matahari. Semuanya kotak. Ini itu, Bu, gambarnya di belakang apa? Tembok. Maka enggak kelihatan kata. Jadi gurunya kalah cerdas. Yang guru itu sebenarnya nggak pernah menang, karena murid itu lebih pinter. Itu teman saya dulu kalau ngaji itu, kalau tes itu ngerpek, baca. Gurunya marah, kamu tes kok baca? Enggak ngerpek, Bu, ini belajar di kelas. Katanya belajar kapan saja, di mana saja. Ajo. Jadi apa ya, orang itu kadang yang salah itu lebih masuk akal kadang-kadang ini. Saya teruskan ya supaya ini dapat barokahnya Raden apa? Asnan. Saya mohon sekali ya, kalimatul haqqin itu harus kamu jaga. Caranya jaga ya tadi. Kalau kamu tidak bisa ilmu mantek, misalnya al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis la budda min muhtis, itu kan jelimetan. Pakai saja teori umum bahwa gambar apapun jelimetnya itu dimulai dari satu titik. Karena enggak dimulai dari satu titik tidak bisa. Maka alam apapun jumlahnya enggak terhingga tetap dimulai dari al-wahidul qahar, yaitu satu titik. Yaitu dalam konteks tauhid tentu itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Nabi Ibrahim itu orang paling sukses bikin waja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibi. Terus Nabi Muhammad begitu, sahabat begitu, sampai kita sekarang diajari ilmu mantek. Ilmu mantek itu logika yang enggak terbantahkan. Karena mau tidak mau. Kata Imam Syafi'i, fa innal uqula muttarratun ila qabulil haq, karena akal akan dipaksa menerima kebenaran. Dan itu yang terjadi di Uni Soviet. Dikooptasi 100 tahun untuk berfaham ateis, dilawan oleh ilmu, tetap menanamkan ilmu tauhid, ilmu mantek.
Ketika Uni Soviet secara politik runtuh, semuanya menjadi muslim. Termasuk negara-negara yang dulu dikooptasi. Maka kamu tidak usah kecil hati di Indonesia. Apapun rusaknya negara ini. Asal kita cara bertauhid benar, insya Allah tetap meninggal husnul khotimah. Karena sudah janjinya Allah, yusabbitu walladzina amanu bil qaulits tsabit. Sing jelas itu nomor satu tuh al qaulits tsabit. Memang itu logika yang masuk akal. Jadi jangan kira semua orang ditanya marrob, bukan, enggak. Banyak ulama yang enggak ditanya. Masyhur itu dalam cerita keramat-keramat. Ada guru tauhid ngajarin tauhid. Setelah ditanya mungkar nakir, Imam Malik datang. Kamu nanya ini, man rabbuka man nabiyuka, kamu tahu ini guru Umul Barohin yang tukang ngaji tauhid. Guru tauhid kok ditanya apa? Malaikatnya enggak jadi tanya. Dan saya percaya cerita-cerita seperti itu karena secara umum itu ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Artinya kalau wali itu kok ditanya mungkar nakir berarti ngalami ketakutan. Karena di situ kan digambarkan mungkar nakir itu sewangar, bawa godam. Kalau yang tanya enggak bisa dipukul sampai ajur sak walang-walang. Pokoknya ceritanya kan seru seperti itu. Berarti kalau betul begitu terus ayat la khaufun alaihim wa lahum yahzanun kayak apa? Makanya dalam kitab Nashihul Ibad itu ada cerita ini. Sampean boleh enggak sependapat dengan saya, tapi semoga nasib sampean nanti digebuki malaikat. Karena orang itu akan mengalami seperti yang dirasakan. Ana indadzoni abdibi. Saya enggak bayangkan akan mengalami itu. Makanya saya ini ngajar tauhid terus. Paling enggak kalau ditanya marbuka mana buka, sampean tahu profesi saya. Saya ini pengajar tauhid. Dan biji saya 9. Dulu saya di MGS, kalau ada teman bijinya tauhid kok 4, terus gak ahli swarga, tauhidnya jeblok. Jadi kalau bijinya 4, terus gak ahli swarga, tauhidnya apa? Jeblok. Tapi yang bijinya 9, ahli swarga, tauhidnya itu, saya dulu bijinya 9. Terus 9, terus sampai tamat. Karena gak ada biji 10. Karena kalau 10 itu kan terlalu sempurna, gak baik lah manusia kok sempurna gitu. Jadi sudah 9 aja kan gitu. Tapi sebetulnya pantasnya ya dapat 10. Bemergo saake, bemergo tenan, tidak tahu saya. Di Nashihul Ibad itu ada cerita gini, dan saya percaya itu. Di sarahnya itu. Juga di sarah apa itu, yang di sarah Syekh Nawawi itu. Pokoknya saya kalau ingat Raden Asnawi pasti ingat Syekh Nawawi. Saya tidak memastikan apa murid guru, apa saling istifadah, yang jelas itu teman dekat, teman fil ilm. Sayyidina Ali itu pernah minta kasaf sama Allah. Saya percaya tidak semua orang alami marbuka ditanya itu. Ya Allah, saya minta kasaf itu ngerti alam gaib. Ingin tahu Umar. Jadi diam-diam Sayyidina Ali itu ya mangkal sama Sayyidina. Wong kok terasi ngono. Angger wong kok tahu disentak. Jajal wani nyentak malaikat ora itu kata Sayyidina. Jadi dia minta kasaf karena kenangannya dia melihat Umar itu semua orang pernah disentak sama Sayyidina Umar. Sayyidina Ali minta kasaf. Ya Allah, saya ingin melihat Umar menghadapi mungkar nakir. Masih garangkah apa enggak? Itu dah itu minta kasaf. Pas kasaf beliau bangun dari kubur, duduk. Dilihat sama Sayyidina Ali ini ngalami kasaf. Sama enggak usah tanya. Enggak wali kok tanya. Ya sudah pokoknya percaya aja. Akhirnya malaikat mungkar nakir datang. Itu di situ digambarkan matanya itu kalkidril mughalla, kayak apa itu? Panci yang dibakar. Wah, seru. Sumpah Sayyidina Ali. Baru ini kamu akan takut gitu. Tapi ternyata enggak. Umar bangkit disementak orang tua itu. Kamu tahu menghadapi siapa? Yang sopan. Sontak. Kewaget malaikatnya itu karena enggak pernah ngalami disentak. Mungkin itu pertama. Kewaget. Memangnya kamu siapa? Saya ini teman kekasih Tuhanmu. Yang diandalkan temannya sebenarnya bukan dia. Ana sohibu habibillah. Saya ini temannya kekasihnya Allah. Jadi dia mengandalkan temannya sebetulnya bukan mengandalkan dirinya. Oh, kamu temannya Nabi Muhammad? Iya, saya Umar, temannya Nabi Muhammad. Kamu harus hormat sama temannya kekasih. Wah, terus mulai itu. Akhirnya matur Allah. Ya Allah, apakah prosedur seperti ini bisa dinego? Terus sama Allah. Oh iya katanya. Kamu kalau menghadapi kekasih saya ya jangan seperti itu katanya. Semenjak itu beliau sopan santun, dua mungkar nakir itu. Jadi ini berita gembira. Jadi sebetulnya itu enggak. Tapi kita ini kan enggak punya nyali nyentak mungkar nakir. Semoga dengan gelar kita doktor tafsir, doktor tauhid gitu. Atau paling enggak guru kutsiyah tauhid gitu. Atau siswa terbaik dalam materi
tauhid. Itu harus kamu bawa status. Jadi sehingga nanti ini saya ranking 1 tauhid, masa masih ditanya marbuka waman nabi. Dan itu menurut saya sah. Sampean enggak usah protes takbirin iki, susah usah takbiran. Pokoknya takbirnya adalah wali-wali itu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak akan mengalami ketakutan baik kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Bahkan para malaikat itu mengatakan ke wali-wali nahnu auliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kita ini teman kamu, saudara kamu, mitra kamu. Masa mitra kok nutui itu kan enggak fair. Dan menurut saya paling efektif itu apa? Kamu harus punya rumus tauhid kayak Imam Amudi menemukan Tuhan. Imam Amudi itu menemukan Allah itu lewat ilmu matematika. Dan itu Allah saking senengnya disuruh ngajari para malaikat. Wa ya malaikati isma'u. Kamu harus mendengar, ini orang alim saya. Yang ahli matematika. Tapi justru itu ngerti bahwa asal usul alam itu minal wahidil qahar. Dari zat yang satu. Akhirnya Imam Amudi mulai ngajar tuh. Nisbatus naini wassalah sawal arba'ah ila mana nihayatalaha iku kabeh iku far'ul wahid. Akhirnya malaikat mantuk-mantuk. Nah, iman seperti itu akan setingkat keyakinannya dan keakurasiannya sama dengan imannya para malaikat. Makanya Nabi ngendikan tu baliman amana bi walam yaroni. Sebagian riwayat disebut sab amarot. Nabi ngendikan sampai 7 kali. Betul-benar keren orang yang tidak melihat saya kemudian iman kepada apa yang bisa menemukan itu? Hanya akal. Misalnya contoh paling gampang ya yang dialami para ulama. Ya saya ulang lagi yang dialami para ulama. Ketika menemukan ilmu ya yang menjadikan mereka mahabbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu paling suka itu sholat. Nabi itu paling senang sama sholat. Wa qurratu aini fi sholat. Terus beliau ngendikan as-sholatu imaduddin. Terus beliau kalau muji sholat itu sundul langit. Sampai beliau kalau banyak masalah itu bilang ke Bilal, arifna ya Bilal, saya kasih istirahat. Itu maknanya mau sholat. Semuanya sholat. Pertanyaannya adalah, apakah mungkin seorang raja yang ambisi jadi raja, kemudian yang dikampanyakan adalah orang supaya sholat? Tentu kalau Nabi seorang raja, beliau akan kampanye gimana? Narik upeti kayak apa, narik pajak kayak apa, biar Nabi kaya. Enggak. Nabi itu paling tersiksa kalau orang tidak sholat, tersiksa kalau orang tidak sujud. Loh, kalau beliau seorang raja, ngapain mempopulerkan sholat? Maka makna sholat imaduddin adalah, sholat itu tiang agama. Maknanya tiang agama, kamu akan tahu betul kalau dia seorang nabi. Karena apa? Yang diajarkan adalah sholat. Loh, coba untungnya apa bagi Nabi Muhammad ketika umat Islam sholat? Kan tidak ada untungnya sama sekali. Justru itu kelihatan kalau dakwah beliau itu dakwatul haq. Mengajak kebenaran. Loh, wong kok kampanyane kon salat. Mestine nak kepengin sugih kan kon bayar pajak, upeti. Tapi enggak Nabi itu ngajarkan apa? Orang supaya salat. Dan ini diimplementasikan sama Raden Asnawi. Beliau ngarang pesolatan. Orang sealim itu yang dikarang pesolatan. Makanya saya tuh kagum. Saya saksinya banyak. Tanya murid-murid saya kalau beli pesolatan sak kerdus. Saya kirim ke Korea terus ke pedalaman-pedalaman itu. Karena saya butuh pesolatan. Bahwa orientasi kita itu sholat. Sehingga wali-wali itu dulu, saya berkali-kali cerita kalau ngaji, wali-wali dulu itu kalau semua putra putri